Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 DKW 1. Perkenalkan, nama saya Bunga Julendra. Nama saya Radia. Nama saya Siti Julaika. Nama saya Ramana. Nama saya Rahma Amelia. Nama saya Susi Sundari. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia dari tahun 1948 sampai 1965. Yuk disimak. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Salah satunya adalah pemberontakan PKI di Madiun. Peristiwa pemberontakan oleh PKI yang berlangsung di Madiun terjadi pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin dua tokoh, yaitu Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin merupakan Perdana Menteri yang kecewa karena kabinetnya jatuh. Sementara Musso merupakan tokoh PKI yang sebelumnya pernah melakukan pemberontakan pada pemerintahan kolonial tahun 1926, namun gagal. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang gencar melakukan propaganda anti pemerintah, mengadakan aksi mogok kerja bagi kaum buruh, dan melakukan sejumlah pembunuhan. Pada mulanya, aksi PKI ini berlangsung di Solo, namun meluas hingga ke wilayah Madiun dan sekitarnya. Di Madiun, mereka mendirikan Soviet Republik Indonesia untuk melemahkan pemerintahan resmi Republik Indonesia. Melihat pemberontakan tersebut, rakyat dan pemerintah bersatu untuk mengambil tindakan tegas. TNI selanjutnya berhasil merebut Madiun kembali. Musso tertembak mati dan Amir Syarifuddin tertangkap lalu kemudian dihukum mati. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan bagian B, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITI). Penarikan mundur pasukan Tentara Republik Indonesia ke wilayah Indonesia garis Van Mook dalam perundingan Greenwald menimbulkan proses dari sebagai pihak. Salah seorang anggota pasukan Siliwangi yang menentang kebijakan pemerintah adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) Jawa Barat. Dalam usaha memberantas DITI, pasukan Siliwangi menggunakan siasat pagar betis dengan mengikut sertakan rakyat melalui Operasi Bratayuda. Selain di Jawa Barat, DITI juga melancarkan gerakan di Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Gerombolan DITI di daerah Jawa Tengah itu berhasil dihancurkan oleh batalion Diponegoro pada tahun 1957 dengan Operasi Benteng Nasional. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin Daud Beuruneu. Pada 20 September 1953, ia memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwirjo. Di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia sebagai bagian dari DITI Jawa Barat. Pada 7 Agustus 1953, ia bersama pengikutnya masuk hutan. Untuk menumpas gerombolan Kahar Muzakar diadakan serangkaian operasi militer. Pada 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati sehingga berakhirlah gangguan keamanan di Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya akan membaca pemberontakan APRA di Bandung. Pada bulan Januari 1950, Angkatan Perang Ratu Adil APRA mengadakan pemberontakan di bawah pimpinan Raymond Westerling di Bandung. Mereka menyampaikan ultimatum kepada pemerintah agar diterima sebagai tentara inti negara Pasundan karena ultimatum itu tidak segera mendapat jawaban.
pasukan Westerling melancarkan aksi teror. Untuk menghancurkan gerombolan Westerling, pemerintah mengirimkan kesatuan-kesatuan APRIS dari Jakarta pada tanggal 23 Januari 1950. Tanpa kesulitan, APRIS berhasil mencerai-beraikan gerombolan itu. Anggota gerombolan APRA banyak yang ditembak mati. Setelah Bandung berhasil dari pemberontakan, pengejaran dilakukan terhadap pemberontakan yang melarikan diri. Westerling berhasil melarikan diri ke Jakarta dengan rencana akan membunuh Sultan Hamengkubuwono, 9 Menteri Pertahanan, Mr. Abudia Joseph Sekjen Kementerian Pertahanan, dan Kolonel TB Simatupang, penjabat Kepala Staf Angkatan Perang. Rencana jahat Westerling gagal, bahkan dengan penumpang pesawat Cetalina milik Angkatan Laut Belanda. Westerling melarikan diri ke Belanda. Saya akan membacakan pemberontakan Aziz di Makassar. Andi Aziz adalah bekas anggota Kenil berpangkat letnan. Pada 30 Maret 1950, bersama satu kompi anak buahnya, ia diterima sebagai anggota APRIS. Andi Aziz kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi kapten. Namun, baru beberapa hari dilantik, ia menyerang markas APRIS di Makassar. Penjabat Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letkol Ahmad Yusuf Mogol Gita bersama stafnya ditawan. Beberapa hal yang dituntut Andi Aziz dan pengikutnya antara lain adalah negara Indonesia Timur harus tetap berdiri. Dengan alasan itu, ia menentang pasukan anggota APRIS yang akan didatangkan dari Pulau Jawa di bawah pimpinan Mayor Worang. Dalam menanggapi tuntutan Andi Aziz itu, semula pemerintah RIS bermaksud menyelesaikan dengan musyawarah. Namun niat baik pemerintah itu ditolak. Pemerintah akhirnya mengirim pasukan dipimpin Kolonel Ahlak. Pemerintah akhirnya mengirim pasukan dipimpin Kolonel Ahlak Kawilarang. Pada April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri. Walaupun demikian, pemberontakan masih saja berlangsung hingga beberapa bulan berlalu. Selanjutnya saya akan membacakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Setelah pemberontakan Andi Aziz gagal, salah seorang tokoh melarikan diri ke Ambon. Tokoh itu adalah Dr. Sumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pada 25 April 1950, Sumokil memproklamasikan berdirinya negara Republik Maluku Selatan (RMS) yang memusatkan kekuatannya di Ambon dan Pulau Seram. Pemerintah mengirim Dr. Limena untuk menyelesaikan masalah, tetapi tidak berhasil. Pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas dengan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang dalam pertempuran jarak dekat di Benteng New Victoria, 8 November 1950. Gugur beberapa pahlawan, di antaranya Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Dr. Sumokil akhirnya tertangkap hidup-hidup dan kemudian diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Ia dijatuhi pidana mati, sedangkan Insinyur Munasama, tokoh RMS lain, berhasil melarikan diri ke Belanda. Tokoh-tokoh yang berhasil ditangkap adalah Manuhutu, Presiden RMS, Wairisal, Perdana Menteri, dan Gespers, Menteri Dalam Negeri.
Perintah Provinsi Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta PRI permotokan yang dilakukan oleh PRI pernah dilakukan selama ini oleh masa-masanya ekonomi yang berimbang, keuangan antara daerah dan pusat. Permotokan PRI permesta dilalui dengan beberapa dewa seperti Dewa Bentar, Dewa Gajah, dan Dewa pada 9 Januari 8 Kolonel Kiki Ubis Kolode Acemin M. Natris Brunusin Arapan dan Syukurdin Negara keadaan musyawarah di sungai daerah Sumatera Barat. Eko didadangkan raksasa di Padang. Closing Acem Usin memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat agar tegak ditunjukkan menyatakan beda kepada pusat. Pemerintah menolakkan ultimatum tersebut. Kedatangan Acem ke Pucakan pada 15 Februari 1958 dengan proklamasi Perintah Revolusioner Republik Indonesia. PRI Kolonel Aceh Usian termasuk salah seorang anggota kabinet dengan surat pemerintah sebagai penandaan penerima di Sulawesi Utara disebut menggunakan bahwa daerah itu memiliki hubungan dengan pusat dengan penduduk. PRI gerakan dikenal dengan nama peserta. PKI 1965 Pusat Data Komunikasi Indonesia PKI melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah pada 30 September 1965 sebagai penghasil 30 SPKI pada malam itu dengan dipimpin oleh Pol PKI muncul dan membunuh peristiwa terhadap angkatan darat. Mereka yang menjadi salah kebidaan PKI adalah sebagai berikut: 1. Letnan Jenderal Acem Yani Menteri Pertahanan Angkatan Darat. 2. Mayor Jenderal Haryono Daputun Kasus. 3. Haryono Jenderal Sukarno Deputi Kasus. 4. Jenderal Asman Askusatu. Dan Panjantin Astian 9. Alasan yang disebutkan Direktur Aktif dan Mesin Jenderal TNI ada Jenderal AH Administrasi Menteri Keuangan Angkatan kepada saat angkatan berjalan sebenarnya merupakan orang pertama serangan penculikan, tapi ia berhasil meloloskan diri. Putrinya adalah Irwan terhadap diculik dan dibunuh lubang buaya. Dalam peristiwa tersebut juga tewas oleh polisi. KS Tubuh Pengawal peran 2 Darjan 5. Selain di Jakarta, di Jawa Tengah terjadi puluhan gantingan terhadap Komandan Karam 072. Komandan Komandan kepada saat kantor Koloyong sebagai konyol di desa Keuntungan. Mereka berdua dibunuh oleh PKI. Sebagai datang peristiwa G30S 1965, PKI kemudian ditutup hingga ke akar-akarnya. Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komandan cadangan Angkatan Darat yang Kolonel Eswat Dibowo selaku pemimpin pasukan resmi pada Komandan Angkatan Darat. Amat biasa dalam hal ini berkaitan membuat kekuatan rakyat mereka bahu-membahu menyiapkan pengawal komandan di bumi Indonesia. Itulah yang dapat kami jelaskan dari upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.